Asli Sapa Indonesia Malam, saya Friska Clarissa. Presiden Jokowi enggan mengomentari polemik suara PSI yang naik hingga 3% lebih dari hasil hitung Sirekap KPU. Sementara P3 mempermasalahkan anomali suara partai mereka di Sirekap ke KPU karena jumlahnya turun sementara suara PSI naik. Presiden Joko Widodo melemparkan persoalan polemik naik drastisnya suara PSI di Sirekap ke KPU dan PSI. Polemik lonjakan suara PSI muncul saat suara partai yang diketuai anak Jokowi Kaisang Pangarep meroket hanya dalam waktu 3 hari. Dari 2,86% menjadi 3,13% atau bertambah 230.361 suara. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. P3 sempat mempermasalahkan anomali Sirekap ini ke KPU. Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3 Ahmad Baidowi menyebut Sirekap KPU telah membuat kehebohan. Ahmad Baidowi menyatakan perolehan suara P3 pada 28 Februari sore sempat turun 38.000 suara. Padahal jumlah suara masuk yang dihitung terus bertambah, sedangkan pada saat yang sama ada parpol lain yang suaranya naik pesat. Yang kami sebut anomali, begitupun suara P3 kami curiga dicek hasilnya ternyata ketika dibaca di Sirekap itu jadi turun. Nah, alhamdulillah kemudian Sirekap kembali ke track yang benar. Meskipun dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017 pasal 393 bahwa hasil resmi pemilu itu adalah hasil penghitungan secara berjenjang. Sirekap tidak ada sandaran hukumnya sehingga patut diabaikan. Tapi gara-gara Sirekap itu membuat kehebohan, di negeri ini gitu. PSI membantah tudingan ada operasi sayang anak terhadap rekapitulasi suara di KPU. Politisi PSI Ade Armando menyatakan jika memang ada kecurangan atau ada campur tangan Presiden Jokowi, seharusnya kenaikan suara PSI terjadi sejak awal perhitungan suara di KPU. PSI menduga tuduhan itu dimunculkan karena ada pihak yang takut jika PSI lolos ke parlemen. Kalau memang Pak Jokowi itu cawe-cawe interfere, ya kenapa sekarang ya? Kenapa angkanya itu masih 3,13 ya? Kalau memang udah mau cawe-cawe, mau intervensi, ya dari awal dong. Dia kan punya, orang menganggap dia punya otoritas yang sangat tinggi kan. Jadi dia katakan kalau sayang anak, kenapa dibikin anaknya pusing dulu ya? Sampai nggak naik-naik ya. Baru sampai sekarang jadinya, sekarang pun masih 3,13. Kalau Jokowinya sayang anak, dalam artian bersikap diskriminatif gitu ya. Ya udah dari awal dong, ngapain nunggu sampai sekarang? Ya ada begitu banyak pihak yang takut ya PSI bisa lolos ke parlemen ya. Karena mungkin kalau PSI sampai lolos ke parlemen, kita mungkin emang akan bikin mungkin hal-hal yang tidak biasa, misalnya membongkar korupsi, membongkar penyuapan. Komisi Pemilihan Umum merespons tudingan penggelembungan suara PSI di aplikasi Sirekap yang sementara ini memperoleh 3,13%. KPU menyebut masyarakat bisa memeriksa langsung foto perolehan suara di TPS yang ada di Sirekap untuk memeriksa akurasi suara. Kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang. Dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu, nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan umumkan. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Dari hasil hitung suara Sirekap KPU yang kami kutip untuk data masuk per 4 Maret 2024 pukul 3 sore, suara PSI mencapai 2,4 juta suara atau 3,13%. Sementara suara P3 mencapai 3,08 juta suara atau 4,01%. Sementara dari hasil hitung cepat Litbang Kompas dengan suara masuk 100%, PSI meraih 2,80% suara, sementara P3 mencapai 3,86% suara. Perlu diperhatikan margin of error atau derajat kesalahan dalam hitung cepat ini adalah plus minus 1%, artinya bisa berkurang 1% atau bertambah 1%.
Kami kutip dari data Sirekap KPU data 4 Maret 2024 pukul 3 sore. Kami ambil satu sampel suara di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. PSI meraih 69 suara, sementara angka perolehan suara 6 calegnya masing-masing 0 suara. Namun, kalau kita lihat hasil pindai formulir C1 di TPS 004, suara partai PSI hanyalah 1 suara, sementara suara 6 calegnya masing-masing 0. Ini bisa berarti sekali lagi yang dicoblos adalah logo partainya, bukan nama calegnya. Namun, data C1 TPS 004 Kelurahan Bulakan Cilegon ini berbeda dengan rekapan di Sirekap KPU. Polemik suara partai di Sirekap KPU bukanlah pertama kali. Sebelumnya, Sirekap juga menuai polemik karena kesalahan input data yang membuat rekapitulasi sementara dihentikan. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana polemik suara di Sirekap KPU bisa berlarut-larut mulai dari temuan satu TPS suara bisa mencapai ribuan, kini suara PSI yang melonjak drastis juga menuai polemik. Kami bahas bersama Ilham Saputra, Komisioner KPU 2017-2022, bergabung juga peneliti Perludem Fadli Ramadhanil. Selamat petang semuanya, Mas Ilham juga Mas Fadli, apa kabar? Selamat sore. Petang, Mbak Fiska, kabar baik. Senang bisa berdiskusi, tapi yang jadi polemik beberapa waktu ini adalah sebenarnya bagaimana secara aturan, secara logis ini sebenarnya penambahan suara yang sedang dibahas misalnya PSI ini wajar atau tidak kalau Pak Ilham lihat? Ya, saya kira ini proses rekapitulasi masih berjalan ya. Tetapi kalau kita mengacu kepada hasil dari quick count, tadi Kompas TV juga sudah menampilkan bahwa hasil dari Kompas TV misalnya saja 2,8% untuk hasil final dari quick count Kompas TV atau Kompas ya, Litbang Kompas ya. Ya, Litbang Kompas. Nah, itu kan memang sudah, kalau kemudian margin errornya adalah kurang lebih 1%, maka saya kira ini perlu kita kaji kembali dengan adanya lonjakan yang lumayan tiba-tiba gitu ya. Dan kemudian kita perhatikan betul bagaimana hasil dari foto C planonya, betul kata Pak Komisioner Idam Karik tadi, dan juga tentu hasil dari rekap di kecamatannya. Jangan-jangan ada persoalan di rekap kecamatannya sehingga kemudian hasil dari DA1-nya di-upload ke Sirekap itu berimplikasi dengan ada pertambahan dari suara PSI. Nah, tentu ini perlu dilihat kembali ya. Tetapi kalau kita kemudian percaya dengan hasil quick count yang merupakan hasil pembanding agar kemudian bisa mengantisipasi kecurangan-kecurangan, agar tidak ada penggelembungan, tidak ada manipulasi, maka ini patut kita waspadai. Nah, kalau yang jadi patokan misalnya dokumen C hasil dibandingkan dengan yang ada di Sirekap, sebenarnya bagaimana masyarakat melihatnya? Karena misalnya dilihat kok berbeda di formulir C hasil dengan yang ada di Sirekap, sementara yang transparan bisa masyarakat lihat adalah Sirekap itu, Pak Ilham. Ya, sebetulnya kan Sirekap itu base-nya adalah C hasil plano ya, karena dia base-nya adalah foto dari hasil C plano ketika hari H pemilu 2024 yang lalu. Jadi berbeda dengan sistem informasi penghitungan situng pada 2019 yang di-scan kemudian masuk server KPU. Kalau ini kan menggunakan foto dengan teknologi OMR dan ORI misalnya saja. Foto itu yang menurut Pak Idam tadi ditampilkan juga dalam Sirekap. Harusnya tidak berbeda hasil dari hari H pemilu 2024 dengan foto yang ada ketika itu. Nah, saya tidak tahu ketika kemudian Sirekap atau rekapitulasi di kecamatan ditunda dengan dalih perbaikan Sirekap. Nah, ini yang muncul kecurigaan menurut kita ya, menurut masyarakat muncul kecurigaan. Kenapa kemudian ada penghentian, ada perintah penghentian dengan alasan kemudian ada perbaikan Sirekap. Padahal Sirekap ini adalah alat bantu, selalu dibilang alat bantu. Tetapi kenapa kemudian fokusnya pada perbaikan Sirekap? Tidak kemudian Sirekap itu diperbaiki dengan melalui hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan. Kalau PSI bilang harusnya tidak ada yang aneh naik turunnya suara selama penghitungan suara masih berlangsung. Kalau Mas Fadli, apa yang jadi sumber polemik sebenarnya yang patut diwaspadai oleh masyarakat? Karena kan semuanya pasti mengawasi ya, baik itu publik maupun partai politik yang bersangkutan. Ya, kalau soal naik turun suara dari segi persentase itu bisa diterima, Mbak Fiska. Karena kan besaran suara yang masuk itu akan mempengaruhi persentase ya. Tapi kalau besaran suara, perolehan suara masing-masing partai, itu yang mungkin hanya naik. Kalau turun kan tidak mungkin. Kecuali memang ada koreksi terhadap proses penghitungan. Dan saya kira itu tidak akan banyak.
Jadi kalau secara persentase naik turun oke. Tapi kalau jumlah perolehan suara masing-masing partai, misalnya awalnya 1.000, lalu 2 hari kemudian turun menjadi 700, itu agak aneh. Seperti Kan nggak P3 mungkin misalnya suara Mas perolehan Fadli ya? partai turun. Betul, kejadian P3 itu patut dicurigai ada tindakan yang melakukan pengurangan suara. Tapi memang sekali lagi ya, di Sirekap kan kita perlu cek apakah memang Sirekapnya yang bermasalah membaca form C plano itu, atau memang itu juga terjadi pengurangan dalam proses rekapitulasi manual. Jadi memang ini harus dibandingkan. Oke, bagaimana bisa partai membedakannya, Mas? Nah, cara membedakannya yang paling penting itu adalah saksi partai politik itu memang mesti memegang C hasil di masing-masing TPS. Ketika mereka memegang C hasil dari masing-masing TPS, itu adalah basis suara yang paling murni. Nah, nanti tinggal dibandingkan ketika mereka misalnya mengcompile perolehan suara per kelurahan dari C hasil, lalu nanti dikompil per kecamatan, ketika proses rekapitulasi ternyata suaranya di bawah itu, atau suaranya melebihi itu yang dikompil dari C hasil, artinya ada kesalahan dalam proses rekapitulasi. Nah, makanya kalau misalnya teman-teman P3 merasa suaranya ada yang kurang dari proses rekapitulasi atau penghitungan sebelumnya, maka yang perlu dilakukan adalah balik lagi untuk mengecek C hasil. Nah, problemnya memang Mbak Friska, tidak semua saksi partai politik di proses rekapitulasi itu memegang C hasil. Nah, belum lagi misalnya C hasil itu sudah berpotensi tidak murni lagi begitu ya, ada perubahan, ada pencoretan dan segala macam. Nah, itu yang harus diwaspadai sebetulnya. Nah, ini dalam proses rekap berjenjang inilah ruangnya yang harus dikontrol betul oleh saksi partai dan oleh teman-teman pengawas pemilu. Nah, tapi soal Sirekap, karena ini adalah tools atau perangkat yang ditampilkan kepada publik, dan ini juga dibuat dengan uang negara, juga harus dipertanggungjawabkan oleh KPU. Jadi tidak bisa kalau tiba-tiba Sirekapnya salah, keliru, ngaco gitu ya, terus menghindar dengan mengatakan Sirekap bukan hasil resmi, cek hasil rekap berjenjang. Nah, itu nggak bertanggung jawab namanya. Nah, Anda tampilkan informasi di ruang publik, ketika terjadi kesalahan, Anda tidak berkomitmen untuk memperbaikinya. Nggak bisa begitu. Gitu. Jadi KPU juga harus bertanggung jawab soal kemantapan dan verified-nya hasil di Sirekap. Oke, kalau Pak Ilham lihat dengan munculnya Sirekap ini apakah belum matang sejak awal? Karena ya bicara soal hasil pemilu seperti yang Mas Fadli katakan tadi, nggak bisa bilang ke masyarakat, aduh maaf ya loading, aduh maaf ya error. Karena yang dipertanggungjawabkan adalah hasil per suara yang dimiliki setiap warga negara. Gimana Pak Ilham? Ya, sampai sekarang saya nggak tahu problemnya di mana gitu ya. Karena Sirekap ini kan sebetulnya memang alat untuk transparansi, alat untuk kemudian penyelenggara pemilu bisa memonitor suara untuk kemudian disampaikan kepada publik, informasi yang terbuka, dan juga tentu untuk menghindari manipulasi. Tetapi yang terjadi sekarang adalah justru muncul sakwa sangka atau prasangka dari masyarakat karena kesalahan Sirekap bahwa KPU melakukan kesalahan hitung, melakukan manipulasi hitung. Nah, sampai sekarang tidak dijelaskan kesalahannya apa. Misalnya, emang sempat dijelaskan oleh salah seorang komisioner yang mengatakan bahwa ini ada kesalahan petugas KPPS. Ya, nah, saya tidak tahu petugas KPPS ini adalah salah paling rendah ya dari petugas penyelenggara pemilu itu di paling bawah adalah petugas KPPS. Kok bisa menyalahkan petugas KPPS misalnya saja? Apakah BIMTEK-nya yang bermasalah gitu ya? Apakah kemudian ada persoalan yang tidak simulasi yang tidak banyak dilakukan oleh KPU saat ini gitu ya, sehingga orang jadi gaptek terhadap atau penyelenggara pemilu di setiap level jadi gaptek terhadap persoalan Sirekap ini, atau ada kesengajaan? Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini kan dalam proses krusial sampai nanti penetapan 20 Maret, tentu proses pengawasannya jadi makin intens. Tapi untuk melihat apakah ini ada kejanggalan dan tidak, sederhananya bagaimana Pak Ilham untuk masyarakat melihat? Ya, tadi seperti disampaikan oleh Mas Fadli sebetulnya ya. Jadi memang harusnya partai politik ini di setiap level mempunyai saksi yang militan, saksi yang kemudian standby dari pagi sampai sore ketika hari H kemarin untuk kemudian diserahkan hasil dari C
C Plano tersebut, dari hasil perolehan suara dan juga rekapitulasi suara yang ada di tingkat TPS. Nah, ini yang harusnya kemudian dimiliki oleh setiap saksi. Nah, persoalannya betul kata Fadli tadi, tidak semua saksi punya itu, tidak semua saksi, Ya. semua partai punya saksi di TPS. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, yang paling penting adalah kemudian bisa dibandingkan, di-compare, atau kalau dikatakan bahwa ada foto di Sirekap, di-compare saja dengan hasil dari rekapitulasi di TPS, Rekapitulasi, ya. rekapitulasi di kecamatan, kabupaten, sampai nanti level nasional. Sehingga jika ada kejanggalan-kejanggalan, itu bisa dilaporkan kepada Bawaslu. Ya. Atau ketika rekapitulasi di masing-masing level, disampaikan keberatan terhadap hasil tersebut. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, kembali di Sapa Indonesia Malam. Mas Fadli, karena pengeluaran sudah 3,5 miliar rupiah untuk Sirekap yang diambil dari APBN, perlukah audit segera? Singkat saja. Sangat perlu menurut saya ya. Paling tidak besok kan teman-teman DPR sudah mulai membuka masa sidang, dan saya kira Komisi 2 bisa segera mengagendakan RDP dengan KPU dari keseluruhan proses rekapitulasi, termasuk tidak maksimalnya Sirekap yang sudah mengeluarkan uang negara sangat banyak, itu harus ditanyakan kepada KPU, dan KPU harus bertanggung jawab untuk menjelaskan itu semua. Jadi jangan seolah-olah ini tidak penghitungan resmi, jadi tidak apa-apa, amburadul, kan itu tidak tepat juga. Oke, terakhir juga Pak Ilham, jadi apa yang bisa dilakukan untuk mengawasi hasilnya? Karena kan nggak mungkin ya kalau dicocokkan manual ulang lagi dari awal tiap TPS, itu nggak mungkin sekali. Apa yang bisa dilakukan untuk mengawasi? Ya fungsi Sirekap itu, kalau fungsi Sirekap Kembali lagi itu ya. Sirekap ya. Tetapi kemudian saya kira masyarakat jika menemukan potensi-potensi kenaikan atau manipulasi suara, agar kemudian bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib ya, seperti Bawaslu dan beberapa lembaga-lembaga lain ya. Kemudian jangan takut berpartisipasi dalam melaporkan segala pelanggaran. Dan sekali lagi saya ingin tegaskan juga kepada KPU agar segera membuka problem yang ada di Sirekap ini, agar kemudian jangan sampai nanti pada penyelenggaraan pemilu berikutnya orang menjadi trauma kepada sistem elektronik. Nah, ini yang kedua, yang harusnya kemudian sistem elektronik bisa membantu transparansi pemilu, malah kemudian orang menjadi trauma dengan sistem ini. Oke. Evaluasi transparansi dibutuhkan agar hasilnya juga punya legitimasi terhadap publik. Terima kasih Pak Ilham Saputra, Komisioner KPU 2017-2022. Terima kasih juga Mas Fadli Ramadhanil dari Perludem, peneliti Perludem, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih.